هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kenikmatan yang hingga sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kembali salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang telah hadir pada kajian pagi hari ini, serta kepada Kiai Khalil yang sudah hadir juga berkenan untuk menyampaikan kajiannya. Insya Allah dalam menyambut Ramadan yang tinggal menghitung hari begitu, kita pada kajian kali ini ingin mendapatkan suatu ilmu begitu untuk bagaimana mempersiapkan Ramadan ke depan sehingga bisa lebih baik gitu ya untuk Ramadan tahun ini daripada yang sebelumnya. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini adalah Kiai Khalil Nafis ya. Beliau juga merupakan salah satu ketua MUI ya di kepengurusan yang baru ini. Dan juga nanti setelah kajian ini insya Allah akan ada penyampaian dari Ibu Muti ya, setelah kajian. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Kiai Khalil Nafis untuk menyampaikan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi siyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para pimpinan di LP POM, ada Kiai Misbahul Ulum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberi kesehatan kepada kita semua dan seluruh jajaran di LP POM. Ada teman-teman ya. Saya ini pakai HP jadi belum bisa lihat. Ada sini ada Pak Sumunar Jati. Ya tentu Pak moderatornya ini Mas atau Pak ini kayaknya Mas ini masih bujang kayaknya. Mas Mukhlis ya. Dan di sini ada anak dua Pak Kiai. Iya. Oh anak dua tapi berarti awet muda kalau gitu. Amin. Ibu Muti ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini Pak Joko, Pak Duyan dan teman-teman sekalian yang hadir pada kajian hari ini. Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, teman-teman sekalian, kita memang insya Allah kita mulai puasa ini di hari Selasa. Jadi Senin malam insya Allah kita mulai tarawih bersama. Dekat sekali ya. Tinggal ngitung hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka kita istilahnya tarhib. Itu kan rohaba yurahibu tarhiban. Jadi kita mengucapkan selamat datang Ramadan. Seakan-akan Ramadan itu sesuatu yang agung yang kita tunggu-tunggu kedatangannya sehingga kita tarhib. Jadi kalau Kiai Ma'ruf cerita datang ke Thailand, datang ke Korea lalu diberikan ucapan welcome. Marhaban gitu. Selamat datang wahai
tokoh besar. Nah, kalau Rasulullah SAW itu mentarhib dengan Ramadan dengan cara berdoa mulai bulan Sya'ban, mulai bulan Rajab dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampai bulan Ramadan. Karena Rasulullah menganggap bahwa hidup sampai Ramadan itu adalah berkah. Setelah Ramadan andaikan dicabut oleh Allah, seakan-akan Rasulullah itu rela. Oleh karena itu kita berdoa sekarang, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi ayyami Sya'ban, di beberapa hari bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting kita lakukan, bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ya keleluasaan hidup kepada kita, baik rizki berupa kesehatan. Tentunya rizki paling besar adalah iman dan Islam, sehingga kita ditunjukkan ke jalan yang benar. Kemudian Allah memberikan kesehatan, apalagi kita bergabung di LP-POM, lembaga yang menjamin terhadap kemurnian pelaksanaan syariah. Kenapa sih kata kemurnian syariah? Karena memang berawal dari makanan dalam hidup ini. Makanan halal akan mengantarkan pada kebaikan. Makanan haram akan mengantarkan pada keburukan. Rasulullah SAW bersabda, man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak diterima. Berarti tidak ada yang tanha anil fasya wal munkar. Tidak ada yang mencegah dari kemungkaran dan keburukan kalau kita makanannya sudah tidak halal. Oleh karena itu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan kondisi yang kita alami sekarang, kita lakukan, saya pikir adalah petunjuk yang paling baik. Dengan iman yang benar, Islam yang benar, di tempat kerja yang nyaman dan tempat kerja yang mengantarkan insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah bagian dari syukur. Nah, kita ingin melatih kehalalan itu dengan cara kita puasa di bulan Ramadan. Disebut dengan madrasatun insaniyatun, madrasah kemanusiaan. Karena kita akan dilatih kembali kepada kemanusiaan. Yang pertama, latihan yang kita akan terima adalah latihan penerapan tauhid. Penerapan akidah kita. Karena puasa itu sesuatu yang benar-benar intim antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita sholat mesti kelihatan orang, zakat dikasihkan ke orang, haji kadang-kadang riak dengan cara kita, umroh foto-foto disebarkan. Tapi puasa nggak bisa diriakkan. Wah, saya nih puasa, nggak bisa. Bahkan orang yang pura-pura puasa dengan cara dia yang ngeringin bibirnya padahal dia tidak puasa, itu bisa gitu. Jadi kita benar-benar intim yang tahu adalah Allah dan dikembalikan kepada Allah. Jadi dilatih tentang bagaimana kita menjadi orang jujur. Karena Allah Maha tahu pada kita. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap perbuatan anak Adam itu adalah untuk anak Adam itu sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li adalah untukku wa ana ajzi bih, dan aku akan membalasnya. Jadi Allah memberikan spesifikasi. Membalas dengan apa? Itu kehendak Allah. Tentunya Allah bisa melipat gandakan pahala kita dari asyrah sampai asab umiyah ila ghairi haddin, sampai tak terbatas. Jadi Allah memberikan kepada kita semua pahala yang berlipat ganda. Apa yang lipat ganda yang tak terbatas? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Allah berikan kepada kita tanpa batas. Pahalanya berapa? Yani khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan itu bukan sama dengan 1000 bulan, tapi tak terbatas Allah berikan pada kita. Tapi dari pekerjaan kita semua mudha'afah di bulan Ramadan. Kenapa? Fa innahu li, itu adalah untuk Allah puasa itu. Wa ana ajzibi, dan aku membalasnya. Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan makan dan minumnya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada spesifikasi di mana kita ini meninggalkan sesuatu yang halal di siang hari berupa makanan, minuman. Istri, ini yang istri masih pengantin baru ya, kita tinggalkan di siang hari. Orang dikirain itu suami istri itu malam saja, padahal bisa siang. Cuman kebiasaan malam aja karena pas gelap.
Nah, kita tinggalkan tuh di siang hari. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kelebihan-kelebihannya, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan untuk melakukan ibadah dengan berlipat ganda itu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan Allah memberikan pahalanya kepada kita, itu ya. Nah, yang kedua yang kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Kesabaran. Kesabaran yang Allah berikan kepada kita adalah latihan. Apapun yang terjadi kepada kita, Allah berikan keleluasaan untuk berpikir mencapai sebuah tujuan. Contoh bagi anak-anak kecil kita, bagi anak-anak kecil kita itu anak-anak yang lapar-lapar itu kuat dia meninggalkan lapar, haus, ya. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak kita yang kelaparan sampai dia masuk kulkas, ya, sampai dia mungkin telentang, bahkan mungkin mencari air bahkan itu karena lapar-lapar, tapi dia berbuat, ya, terus berusaha sampai dia mencapai sebuah tujuan itu. Artinya apa? Nanti melatih anak kita itu bisa mampu bertahan emosinya, menahan dengan kesengsaraan itu untuk mencapai tujuannya, yaitu ridho Allah kalau tujuan utamanya. Tujuan dari cita-cita kita kalau puasa sampai maghrib, berpanas-panas itu haus, dia tahan sampai. Nah, nanti menjadi latihan anak kita mempunyai daya juang yang kuat, sehingga dia itu rela apapun yang terjadi, yang penting sampai pada tujuan itu. Itu penting untuk kita mengajari mental kita, tidak menjadi mental manja, menjadi mental yang cepat putus asa. Tapi untuk mencapai tujuan, dia lakukan berbagai banyak hal. Artinya bahkan termasuk juga meninggalkan yang nyaman-nyaman itu. Ini hidup dengan ketangguhan itu penting. Yang sekarang terjadi bagi anak-anak yang hedonis, anak-anak yang terlalu nyaman, ya biasanya kalau kita, ini generasi kita aja mungkin beda. Mungkin saya dari kampung punya etos kerja yang kuat. Karena apa? Karena saya tidak ada yang diandalkan oleh saya saat saya berada di Jakarta. Saya harus mandiri, itu. Tapi anak saya belum tentu menjadi tangguh, menjadi kuat. Gitu juga anak-anak kita belum tentu tangguh. Mungkin yang cukup dengan banyak fasilitas, setelah sekarang dia terlalu menikmati. Maka istilahnya generasi penikmat. Dulu bapaknya pejuang, anaknya penikmat. Enggak se-struggle. Kita menemukan tokoh-tokoh ya, kuat sekali menerima tantangan. Idealisnya kuat. Karena dia ditempa dengan berbagai persoalan, dia bisa menyelesaikan persoalan sampai dia berhasil menjadi ya panutan umat, berhasil secara ilmu gitu ya, berhasil secara kekayaan, berhasil secara jaringan. Sementara anaknya ini mulai kecil dimanja enak terus. Ketika mendapatkan satu masalah, dia langsung pasrah begitu saja. Nah, kalau kita bisa menghayati dari puasa ini dengan bagaimana kita harus tangguh, sabar, ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu sabar fi tarkil ma'asi, wasabru fi af'alil ta'at. Jadi kalau dalam arti sabar, dalam arti ibadahnya, dia bisa sabar, ya, meninggalkan maksiat dan sabar melakukan taat. Itu kalau kita memaknai di dalam kerangka ibadah. Dalam kerangka kita perjuangan, sebenarnya kita memaknai, kita jangan pernah putus asa. Kita harus kita ini melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan yang baik, tentu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi mulai dulu itu enggak ada yang nyaman. Itu ada dalam goncangan. Kalau sekarang dibully lah, bukannya dibully tapi juga diancam, dibunuh, itu selalu ada. Makanya anak-anak pejuang itu mulai kecil diajarkan bagaimana mereka itu tangguh. Nah, latihannya itu adalah puasa. Nah,
puasa itu latihannya meninggalkan yang halal saja bisa, ya, apalagi meninggalkan yang haram. Jadi makan, minum, istri di siang hari itu harusnya halal. Tapi karena taat kepada Allah totalitas, gak usah nanya apa, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan. Pokoknya kalau dilarang oleh Allah kita tinggalkan, kalau diperintah oleh Allah dilaksanakan. Jadi asasnya itu ngikuti perintah. Itulah kadang-kadang akal tidak nyambung pada agama. Orang yang rasionalis mengatakan agama nggak masuk akal. Memang akal lebih gede daripada agama lebih gede daripada akal, maka agama nggak bisa masuk. Yang bisa masuk itu yang lebih kecil pada yang lebih besar. Jadi kalau pintunya itu gede, saya kecil bisa masuk. Tapi kalau saya gede, pintunya kecil nggak bisa masuk saya. Masukin barang ke botol, itu lubangnya botol harus lebih gede daripada barang yang masuk. Nah, akal kita ini kecil, ya. Lebih gede agama, itu yang dipaksakan semua agama masuk akal. Ya nggak masuk akalnya, apalagi akal-akal yang kecil, akal yang gede aja nggak masuk ke kegedean agama. Nah ini kadang-kadang orang berpikir hanya rasionalitas, padahal agama itu ketundukan. Tapi cara memahami agama itu pakai akal. Gitu. Jadi bukan berarti tidak perlu akal memahami agama. Tapi tidak semuanya agama itu bisa dipahami oleh akal, karena keterbatasan akal itu sendiri. Mungkin teman-teman di LPM bisa memberikan penelitian mengapa babi itu masuk najis maqalla Allah dan disucikan diantaranya dengan pakai debu dari 7 sucian itu. Kenapa tidak pakai mama lemon, kenapa tidak pakai sabun colek, kenapa debu? Saya pernah baca di kitab Subulus Salam itu penelitian terbaru di Jerman bahwa ternyata memang ada bakteri yang bisa mati hanya dengan debu. Itu dikatakan di situ. Tapi menurut saya perlu juga di kasus vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca, kemudian Sinovac itu bisa dihalalkan sementara AstraZeneca tidak bisa karena ada awal bersentuhan, bukan mengandung ya. Kalau mengandung itu nanti hamilnya kegedean tuh babinya, sementara vaksinnya kecil, jadi nggak mengandung tapi bersentuhan di awal. Ini menurut saya perlu dikeluarkan kajian ilmiahnya. Ya, saya sedang menulis tentang kehalalan tapi spesifik vaksin ini AstraZeneca. Saya mau terbitin, niat saya mau nembus Scopus lah buat persyaratan saya guru besar nanti di UIN itu. Teman-teman bisa juga ini diinisiasi untuk penelitian mengapa MUI itu punya sistem dan bahkan sampai dibenturkan oleh sistem atau metode fatwa di Timur Tengah. Memang lebih pintar orang MUI, orang Timur Tengah, kira-kira begitu yang banyak yang ngomong. Nah, kenapa kita kok menjadi orang yang ketat ketika bersentuhan dengan babi? Udah nggak perlu diterusin lah untuk auditnya, kan gitu saya mendengar kemarin itu, nggak perlu dilanjutin karena dari awal mengandung babi. Coba teman-teman di inisiasi itu melakukan penelitian, apa bahayanya dan mengapa setelah itu nggak bisa kami teruskan. Saya hanya baca di pedoman fatwanya, ya. Saya barangkali yang seperti istihalah yang dilakukan oleh kajian Pak Lukman di disertasi. Perlu juga kita mendorong anak yang cerdas, suruh mengkaji ini, kita biayai disertasinya. Tidak harus kita yang melakukan penelitian, suruh teman-teman kita yang S2 untuk S3 kita biayai, bisalah LPPOM sisihkan untuk bayarin itu, tapi dengan hasil yang akan kita ambil sebagai bahan kajian kita. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan. Ada di dalam Islam itu yang aspek rasional, itu hikmah. Tetapi tujuan utama dari ibadah kita itu bukan hikmah itu. Ini banyak orang salah orientasi berdakwah atau beribadah juga. Nah, juga orientasi orang di dalam melakukan kebaikan. Contoh, ketika kita itu bersedekah, berharap oleh Allah dibalas dengan 10 kali lipat. Itu balasan-balasan seperti itu adalah cara ibadah orang yang kelasnya kelas teri. Ya, level basic. Kalau Anda memberikan sesuatu, Anda masih mengharap sesuatu itu basic gitu. Kayak Anda ngasih orang, berharap orang ngasih pada Anda. Itu cinta yang belum punya dasar kecintaan, tapi masih kepentingan. Tapi kita sebenarnya coba, kalau cinta yang sebenarnya kalau Anda mengukur paling gampang adalah cinta Anda kepada anak Anda. Apalagi ibu-ibu itu. Ya, kalau bapak-bapak cinta sama istrinya belum bisa jadi ukuran, kadang-kadang masih kawin lagi biasanya.
Ya kalau bapak-bapak itu itu nggak jadi ukuran penuh itu. Kadang-kadang nggak beneran. Tapi kalau mau ngukur cinta yang sebenarnya, teman-teman bisa ngukur di mana? Teman-teman bisa ngukur cinta ibu kepada anaknya. Itu nggak ada pamrih nanti setelah tua dia akan berbakti pada orang tua. Setelah tua nanti dia akan ngasih orang tua. Nggak ada itu. Ngasih aja. Anak senang ikut senang. Anak bahagia ikut bahagia. Itulah cinta yang sejati, itu seperti itu. Nah, dasarnya iman itu cinta. Ya, dasarnya iman itu cinta. Nah, kalau dasar iman itu adalah cinta, ya berarti kita ketika ibadah pada Allah ya nggak pamrih apa-apa. Pokoknya Allah ridho gitu. Pokoknya Allah merestui bahasa kita, meridhoi kita, menyukai kita, ya. Dan cara ridho itu adalah mengampuni dosa-dosa. Ya, kayak ibu itu nggak bakalan dia umpamanya hati nurani itu akan dendam sama anaknya, itu nggak ada, pasti mengampuni. Nah, kita ingin sebenarnya ibadah itu cinta kepada Allah yang sifatnya mengampuni seperti itu. Nah, itu latihannya di bulan Ramadan. Maka kita mentarhib Ramadan. Gimana kita meninggalkan semuanya? Itu jangan pamrih sedekah dapat begini. Kalau kita ibadah ini dapat begini. Ya sudahlah, mau dapat Lailatul Qadar atau tidak, yang penting Allah ridho, sudah. Itu paling tinggi. Jadi kalau kita masih ngintip nomor tanggal 21, ngintip lagi 23, itu masih peta umpet, itu namanya ibadahnya ibadah peta umpet, belum ibadah yang totalitas. Ini perlu diingatkan di awal biar kita ini tidak ibadah hitung-hitungan bisnis. Berapa saya dapat dari ibadah kita ini? Berapa ratus itu? Enggak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk kantor itu masih pakai kartu, pakai chip, daftar tamu, itu masih tamu. Tapi kalau kantor sudah kapan saja masuk, kapan saja membuka, itu sudah kantor sendiri. Kira-kira begitu. Kalau kita masih pakai formalitas, ya beribadah dihitung, dapatnya begitu, itu masih pegawai. Tapi kalau kita sudah berdasarkan agama yang cinta, kita udah nggak ngitung-ngitung berapa pahala kita. Pokoknya Allah ridho. Makanya Robi'ah Adawiyah itu ketika menyampaikan cintanya kepada Allah, bahwa ia rela masuk neraka kalau Allah itu suka. Dan tidak suka masuk surga kalau Allah itu murka. Kalau kita kan nggak, mau ridho mau enggak, yang penting minta surganya. Itu masih tingkatan gitu, minta balasannya. Karena Allah kalau sudah suka sama kita, Allah sudah ridho, nggak mungkin kita dimasukin neraka. Mana ada orang tua mau nyelakain anaknya. Itu baru cinta sama anaknya. Gimana Allah yang maha agung mau masukkan neraka orang yang dicintai? Nggak mungkin gitu loh. Jadi kita ingin di bulan Ramadan itu mentarhibnya untuk melatih kecintaan. Nah, implementasi cinta kepada Allah itu cinta pada makhluk Allah. Makanya kalau teman-teman itu ke Timur Tengah, lalu di Timur Tengah itu jalan, muter, itu pasti kalau udah sore hari itu banyak orang berebutan ngasih buka puasa, minimal kurma. Itu kan peduli. Ya, mungkin yang menjadi motivasi, manfaat torosoiman karena lahu miskajilah yang kusumin ajrihi syai'a. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, makanya dapat pahalanya puasa. Jadi kalau bikin buka puasa bersama 100 orang yang hadir, maka kita hari itu dapat pahala puasa 100 orang. Kan enak, nggak usah lapar-lapar. Itu bagi orang yang mencari pahala. Tapi kalau kita bicara kepedulian, sebenarnya menguji kita, gimana kita lapar seharian itu membangun kepekaan kita. Bisa nggak kita peka kepada orang yang nggak mampu? Kalau di sini Pak Sumunarjati, umpamanya Pak Ahmad Faizin, kemudian tidak makan dari pagi sampai sore, tapi kulkasnya full dengan makanan, minuman, di meja banyak, hanya nunggu maghrib, itu kan santai-santai aja. Coba orang yang nggak makan, tidak ada bayangan berapa lama yang harus dia mendapatkan makanan, nggak tahu apa yang buat dimasak. Saya ini sedang di kampung ya di Madura, di Ciranguan. Saya sekarang ini sedang berada di depan kuburan ibu saya. Jadi saya ceramah depan kuburan ibu saya. Maka saya latar belakangnya saya kasih latar belakang pesantren ini. Saya semalam itu mulai kemarin saya keliling-keliling gitu. Orang-orang ya Allah pada nggak mampu. Ya. Orang-orang pada ya hilang pekerjaannya. Orang-orang pada ya merasa kesulitan hidupnya. Gitu. Orang-orang itu. Nah, kita alhamdulillah tidak berkurang ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang berlebih. Nah, bisa nggak kita merasakan orang yang gelap
masa depannya gelap untuk pencariannya di kampung itu, hanya sepenuhnya diserahkan kepada Allah, mau nggak mau kemana lagi? Mereka juga interaksi tidak banyak. Nah, kita bisa nggak membangun kepedulian? Teman-teman yang punya kampung bisa dilihat di kampung itu berapa anak yatim, di kampungnya itu berapa orang yang janda, ya. Tapi bukan janda-janda muda ini, bukan. Ini nanti bapak-bapak ini orang-orang yang tak mampu. Itu bisa diidentifikasi minimal, ya mau Ramadan begini, kita bisa memberikan kepada mereka, ya barangkali mereka udah nggak susah lah, hanya untuk buka puasanya mereka sudah tenang, ada, kira-kira seperti itu. Bisa nggak kita berbagi kepada mereka? Dan kita berbagi ya bolehlah mengharap mengharap pahala dari Allah, tetapi yang lebih tinggi adalah bagaimana kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal udah bisa kita lakukan, 4 dengan kepedulian itu. Pertama, tauhid kita implementasikan dengan kesabaran. Kemudian kita lakukan atau dengan kita kejujuran, kemudian kita laksanakan dengan kesabaran. Kemudian kita ini bisa hidup sederhana dan kita bisa mendapatkan kepedulian itu. Insya Allah kita bisa Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan kita. Fitrah artinya kembali ke kesejatian manusia. Manusia itu beriman, fitrahnya. Manusia itu fitrahnya peduli karena kita makhluk sosial. Madaniyun bit-tabai, ijtima'iyun bit-tabai. Kita ini sebenarnya adalah makhluk berperadaban dan makhluk yang bersosial. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Butuh pasangan, butuh teman, butuh apresiasi, ya, butuh keluarga, itu kita automatically. Dan bagian dari keluarga besar, ya keluarga besar kemanusiaan yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita ya keislaman, saudara karena kita ya mungkin keluarga, dan juga karena kenegaraan, kekeluargaan, yang terakhir ada kemanusiaan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, masyayikh, Bapak Ibu sekalian, kita mentarhib Ramadan itu karena ada sarana 1 bulan dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita untuk kita melatih diri yang dulu ternodai oleh banyak dosa, oleh dulu dikotori oleh berbagai ambisi, ya. Belenggu-belenggu yang menutupi hati nurani kita buka kembali dan kita sinarkan kembali, karena hati nurani tak pernah bohong. Maka disebutkan oleh hadis asyamu junnatun. Puasa itu perisai, benteng. Ya, jadi kita ini punya benteng dengan cara berpuasa. Bagaimana kita melindungi fitrah kita. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Kalau Anda berpuasa, maka puasalah Anda itu jangan berbuat kotor, jangan berbuat bodoh, ya. Jadi kita dikatakan oleh Rasulullah untuk berpuasa, kamin sha'imin laisa min syamhilal ju' wal atash. Banyak orang puasa cuman haus dan lapar. Makanya disebutkan lagi malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tapi kita tidak bisa meninggalkan yang buruk, ucapan. Ini yang di WhatsApp barangkali debat-debat panjang, ngomongin orang, ghibah, namimah, ngadu domba, ya, fitnah, mengada-ada. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Allah enggak butuh untuk kita ninggalin makan dan minum. Makanya Allah menyebutnya, kalau kita puasa, fala yarfus wala yajhal, jangan berbuat bodoh dan jangan kita berbuat keji. Lalu Allah mengatakan, fa ini mru'un qatalaka aw syatan faqul inni shaim. Kalau ada orang yang ngajak Anda berantem, ngajak Anda itu ya bermusuhan, faqul inni shaim, katakan saya sedang berpuasa. Artinya gimana puasa itu dijadikan benteng kita, dan latihan 1 bulan itu bisa kita implementasikan 11 bulan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, masyayikh, nanti kalau ingin mengukur puasa kita ini diterima, apakah kita dapat Lailatul Qadar, ya, bukan Abdul Qadir tapi Lailatul Qadar, itu biasanya nggak merasa kalau kita dapat Lailatul Qadar, tapi yang bisa merasakan orang lain bahwa kita ada perubahan yang fundamental, orientasi kita kepada Allah, pelaksanaan ibadah kita kepada Allah, kemudian kita ada peningkatan ibadah kita, ada kepekaan yang bertambah dalam diri kita dan kepedulian kepada orang lain. Kalau ada yang berubah 180 derajat dalam hal itu, dalam keberagaman kita, pasti dia mendapat Lailatul Qadar. Pasti dia puasanya diterima. Tapi kalau ternyata setelah Ramadan tidak ada perubahan, bahkan mungkin tambah buruk, pastikan Ramadannya nggak berguna apa-apa. Kecuali hanya melaksanakan kewajiban, maka berdoa mudah-mudahan Ramadan berikutnya bisa
sampai dan bisa melaksanakan latihan di bulan Ramadan. Mungkin itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjalankan bulan Ramadan dengan baik, sukses, sehat, dijauhkan dari pandemi COVID. Meskipun kita sudah vaksin, tapi kita perlu terus berwaspada dan berdoa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah begitu dalam ya makna dari berpuasa ya menghadapi bulan Ramadan ini yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis tadi. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan mungkin ada waktu ini untuk berdiskusi ya, bertanya jawab apabila ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada Kiai Khalil. Dipersilahkan disampaikan langsung. Apakah ada? Baik. Belum ada ya? Baik, mungkin Kiai pertanyaannya dari saya dulu saja. Tadi ya disampaikan berkaitan dengan pendidikan kepada anak terutama. Kita ini sebagai orang tua baru Kiai yang sedang belajar ya menjadi orang tua begitu. Berharap bisa mendidik anak kita itu untuk berpuasa dengan benar begitu. Nah, terkadang selama ini pendidikan kepada anak untuk berpuasa itu dengan cara seperti yang tadi Kiai sampaikan ya, dengan memberikan hadiah jika puasanya full gitu, atau jika puasanya setengah dikasih hadiahnya setengah gitu. Itu kan berarti seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa itu adalah pengajaran puasa yang masih basic begitu. Nah itu seperti apa pandangan Kiai terhadap hal tersebut? Dan kemudian yang kedua, dari umur berapa sih kita itu perlu ya untuk menekankan ya kepada anak-anak itu untuk bisa mulai belajar berpuasa gitu. Nah kebetulan kalau saya pribadi baru umur yang 5 tahun yang pertama gitu, mungkin rekan-rekan yang lain banyak juga yang masih kecil dan belajar berpuasa. Itu mungkin dari saya, Kiai. Pertama, berkenaan dengan ketangguhan kita berpuasa untuk mendidik anak-anak kita ya gitu ya. Jadi pendidik anak-anak kita tentu memberikan reward, memberikan itu nggak apa-apa buat anak-anak kita. Sama halnya dengan mungkin kita dulu itu sering ibadah ria. Ria itu pamer, biar kelihatan orang tua kita nih baik, kelihatan teman kita baik, nggak apa-apa. Tidak karena kita takut ria lalu kita tidak pernah berbuat kebaikan. Itu nggak bagus. Jadi nggak apa-apa awal-awal kita ini ria, tapi lama-lama kita akan inherent pada keimanan kita. Cuman dia kalau tidak meningkat dari ria ke iman itu akan hilang. Kayak kita senang goes, itu karena ikut-ikutan, bukan karena hobi. Selesai beberapa waktu berlalu ya habis dia nggak akan ikut lagi goes itu. Tapi kalau dari cinta, hobi, dia akan bertahan. Sama dengan kita istiqomah atau tidak, itu dari iman yang membuat kita istiqomah. Kalau kita nggak bisa kalau kita nggak iman, tidak mungkin kita bisa istiqomah. Itu harus pancaran dari hati, bukan karena ikut-ikutan. Nah, anak-anak kita yang masih labil perlu dididik itu perlu diberikan iming-iming. Kalau kita kan diberi iming-iming oleh Allah, apa iming-imingnya dapat pahala dan ditakut-takuti dengan apa? Siksa. Itu kan sama. Pada tingkatan anak-anak pun juga gitu, yang sifatnya duniawi. Kalau kita iming-imingnya udah ukhrawi. Nah, anak-anak dan orang kita sebagian masih duniawi. Kalau sekian Anda berbuat baik, Anda dimudahkan rezekinya, Anda jadi orang kaya. Jadi duniawi menjadi orientasi dari ibadahnya. Padahal sebenarnya kita ini minimal orientasinya ukhrawi. Karena duniawi nggak usah menjadi orientasi, Allah akan berikan dengan sendirinya. Lebih tinggi lagi, ya kita mendapat kasih sayang Allah. Sama dengan orang ketika berpikir masuk surga itu yang enak, gedungnya besar, punya istri bidadari, itu kan tingkatan-tingkatan orang yang masih konkret-konkret gitu, ya masih melihat kenikmatan duniawi perbandingannya. Kalau orang yang sudah lebih tinggi imannya, yang dipikirkan gimana bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan yang dirindukan, itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, anak-anak kita bisa juga kita kasih reward, kasih hadiah, ayo kita berpuasa, nggak apa-apa. Tapi sambil diajarkan, ditekankan bahwa
oleh umur berapa. Sebenarnya kalau pengenalan sedari dini, anak-anak itu otomatis ngelihat orang tuanya puasa, dia akan melihat tentang ya kayak nyanyi bimbo, buat apa lapar-lapar kan itu pasti tanya orang anak-anak itu, ngapain ini kok lapar-lapar orang tua nih, kok nggak makan pagi lagi, kenapa sebelum subuh sudah makan, akan bertanya. Tapi anak-anak tentu tergantung pada kesehatannya. Kalau dalam Islam itu diberikan latihan mulai tamyiz. Tamyiz itu pada anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya sudah ngerti diomongin tuh anak-anak udah diajarin. Kalau dulu pelatihannya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun anak-anak itu dilatih. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, makanan, pengetahuan, informasi, anak-anak umur 5 tahun bisa dilatih. Jadi lebih cepat sekarang. Pubernya anak-anak dulu SMA, sekarang anak SMP sudah puber, bahkan SD kelas 5 sudah puber. Pengaruh dari perkembangan. Mungkin dulu penelitiannya Istiqra namanya punya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun. Makanya umur 9 tahun itu bisa akil balik, dia sudah mimpi atau dia sudah head itu. Dan kalau tidak umur 15 tahun. Tapi kalau saya ngelihat perkembangan sekarang tergantung kepada kematangan anak-anak, kematangan dari keluarga itu. Di pedesaan mungkin umur 8 tahun anak belum ngerti apa-apa. Tapi di kota umur 5 tahun dia sangat ngerti. Gitu. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan fisik pun juga asupan gizi yang diasup dan kembali kepada kesiapannya. Kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah dilatih, kemudian ketika 9 tahun dia sudah diwajibkan. Kalau dia normal ya, akalnya normal, pengetahuannya normal, umur 9 tahun sudah bisa diwajibkan gitu. Kalau ternyata belum normal juga ditunggu normalnya sampai umur 15 tahun. Mungkin itu. Baik, baik. Saya membacakan pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan dari Muhammad Nasiulwan ini terkait dengan vaksin ketika puasa. Apakah itu membatalkan puasa begitu? Dan sebenarnya ada juga pertanyaan yang lain, seperti dalam musim pandemi seperti ini kan sering juga ada seperti swab tes gitu yang memasukkan ke tenggorokan gitu atau ke hidung, itu apakah juga menjadi seperti apa hukum untuk berpuasanya? Teman-teman nggak usah nanya tapi bisa jawab. Saya kasihkan clue-nya atau kuncinya, keyword-nya. Namanya puasa itu al-imsak anil mufattirat. Nah, puasa itu adalah menahan diri satu yang membatalkan. Apa yang membatalkan? 3. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga hubungan suami istri. Nah, kalau tidak masuk pada yang 3 membatalkan nggak? Enggak. Contohnya, Anda mamanya disuntik vaksin. Membatalkan apa enggak? Ya enggak membatalkan. Kenapa? Enggak masuk pencernaan. Enggak masuk. Nah, sama dengan orang, kalau diinfus batal enggak apa? Infus itu ada yang mengatakan masuk pada pencernaan karena dia penguatan. Itu ada yang mengatakan membatalkan infus karena masuk pada pencernaan. Nah, kalau enggak masuk pada pencernaan ya tidak membatalkan. Begitu juga swab. Itu kan hanya sampai hidung, hanya diurak-urak hidungnya. Ditarik lagi kan enggak ada yang masuk. Jadi tidak membatalkan. Makanya kalau kita sudah siang hari, wadah zuhur, kita dimakruhkan untuk berkumur. Nah, tapi juga berkumur yang sampai dalam. Sampai mana? Ke tenggorokan, khawatir dia masuk ke dalam. Di samping juga bau mulutnya bisa hilang. Kita dipelihara, bau mulut itu yang pelihara pada saat puasa saja. Kalau nggak puasa jangan piara bau mulut ya. Tapi untuk puasa, itu cukup pagi dia sikat gigi, setelah itu biarin mulut berbau nggak apa-apa. Karena kita ingin dicintai Allah meskipun orang nggak suka barangkali. Nggak suka nih bau mulutnya gitu kan, berbagai cara. Tapi sekarang gampang, pakai masker aja kalau mulutnya bau. Jadi di depan kita nggak tersiksa dengan bau mulut kita kan gitu. Apalagi yang memang mungkin ya ada masalah dengan pencernaan, ada masalah dengan giginya sehingga bau kan gitu. Nah, sekarang ada yang ampuh gara-gara pandemi Covid ini pakai masker. Oke, itu makasih teman-teman. Oke. Ya, jazakallah atas jawabannya. Berarti kalau ada pertanyaan begitu ya yang tiap Ramadan ditanyakan apakah sikat gigi itu membatalkan puasa, itu selama pasta giginya tidak ditelan berarti tidak membatalkan ya, ya. Dia bagus tuh. Jadi jangan nelan, apalagi sampai menelan sikat giginya nggak boleh. Oh iya. Baik.
Insya Allah udah kelar terus jawabannya Kiai. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan Kiai dari Pak Rahmat Widianto. Mungkin bisa disampaikan langsung Pak Anto. Cukup panjang ini. Baik, terima kasih Pak Kiai atas ilmunya ya tadi tentang puasa. Ini ada satu pertanyaan Pak Kiai terkait tadi poin pertama kan latihan terkait tauhid gitu ya, membangun akidah. Sebenarnya bagaimana, apakah ada metode atau cara dalam membangun keyakinan sesuatu yang intim tadi ya, antara manusia dengan Allah. Mungkin kaitannya dengan konsep ihsan yang selama ini kita pahami bahwa kalau kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah, kemudian kalau tidak bisa maka harus yakin bahwa Allah melihat kita. Mungkin mohon penerangannya gitu Pak Kiai. Terima kasih. Oke, ya. Halo, bisa kedengaran suara saya? Terdengar Kiai. Ya, jadi udah benar tadi. Saya hanya mensyarahin saja. Latihan keintiman itu kan dari hati. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya beragama itu cinta, bukan ketakutan. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Dia tumbuh dalam diri kita. Dan nggak bisa dihilangkan kalau sudah cinta. Ya, itulah tingkatan yang paling tinggi di dalam kita beragama. Maka disebutkan oleh hadis, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Jadi kalau ada 3 hal ini dalam diri kita dapat nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh habu ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita lebih cinta kepada Allah dibanding pada yang lainnya. Ya, jadi wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau cinta pada orang, menolong orang, membantu orang, kita nggak karena ada pamrih, tapi karena Allah. Berteman akrab tuh karena Allah gitu. Wa ayyakur hayyakudhiya finar kama yurku ayyukti wa ayyakruha ayyarji'an fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finari. Dia tidak mau lagi kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, sebagaimana dia tidak mau dilempar ke neraka. Jadi kalau dia ada 3 hal, Allah lebih dicintai dan Rasulullah daripada yang lain, apapun yang dia lakukan karena cinta pada Allah dan tak mau lagi dia berbuat jahat karena kita tak mau masuk neraka, dia mendapatkan nikmatnya iman. Nah, itu kan cinta yang membangun keintiman. Ya coba kalau Bapak Ibu sekalian, anak ya, saya cinta sama ibu. Nah, saya pikir anak teman-teman tidak bakalan berbuat yang tidak disukai oleh ibunya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang jodohnya tidak setuju tapi ibunya setuju, ikut aja gitu loh. Karena apa? Cinta pada ibunya. Bahkan ada jurusan barangkali kuliah, dia nggak senang jurusan itu, tapi dulu ibunya pengen itu, ngikutin ibunya gitu loh. Untuk nyenengin ibunya. Mungkin ada yang di sini yang senyum-senyum, berarti ini pengalaman. Jurusan yang nggak dikehendaki atau jodoh yang tidak diinginkan, tapi karena ibunya, orang yang dicintai itu menyuruhnya, dia lakukan. Nah, kalau dalam ihsan ka'annaka taraw fa illam takun taraw fa innahu yarak, itu dijadikan pedoman, Allah Maha melihat. Kalau kita bisa melihat, ya alhamdulillah, artinya merasa kita ini intim. Nah, itu membangun keintiman itu kan hati. Di mana-mana kita dengan istri, dengan pasangan anak kita, di mana kan dipantau. Kamu di mana? Makannya gimana? Itu keterpautan hati. Nah, kalau itu sudah bisa masuk cintanya di dalam beragama, baru kita bisa bergerak nyaman. Kalau itu tidak masuk, ya nggak bisa bergerak nyaman di dalam kehidupan kita. Mungkin itu teman-teman sekalian, kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, teman-teman, para masyayikh, asatidz, Bapak Ibu sekalian, para guru di LP POM. Mudah-mudahan terjalin keakraban dan motivasinya bukan apa-apa. Baik membangun bangsa, baik menjaga kehalalan makanan, minuman, dan barang pakaian. Semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita latih nanti di bulan Ramadan. Terus dilatih. Kadang-kadang kalau nggak latihan ini kita lemes lagi, harus latihan lagi. Jadi setahun minimal latihan 1 bulan untuk menjaga keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Kiai atas penjelasannya ya. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi bisa menambahkan ilmu kita ya untuk bekal
menghadapi atau menempuh bulan Ramadan pada tahun ini. Sekali lagi jazakallah Pak Kiai atas penyampaian yang disampaikan pada hari ini. Baik, untuk mengakhiri agenda kita, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية شبت